Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Harafikia. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia di Universitas Gunung Sada, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Widya Tamara SPD MPD. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang linguistik umum yang berjudul fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem dan pola bunyi dalam suatu bahasa, serta bagaimana bunyi tersebut berfungsi untuk membedakan makna. Fonologi tidak hanya melihat bunyi secara fisik, tetapi juga bagaimana bunyi itu diorganisasikan dalam suatu bahasa tertentu. Perbedaan fonologi dan fonetik. Fonetik mempelajari produksi, sifat akustik, dan persepsi bunyi bahasa secara umum. Contoh, bagaimana bunyi P dihasilkan. Fonologi fokus pada peran bunyi dalam sistem bahasa, seperti membedakan makna kata. Contoh, perbedaan fonem P dan B dalam paku dan baku. Elemen utama fonologi. 1. Fonem. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna. Contoh, dalam bahasa Indonesia, kata kaca dan kasa dibedakan oleh fonem C dan S. Fonem bersifat abstrak dan tidak merujuk pada bunyi konkret. 2. Alofon. Alofon adalah variasi dari fonem yang tidak mengubah makna. Contoh, fonem T dalam bahasa Indonesia memiliki 2 alofon, yaitu T diucapkan penuh dalam kata tahu dan bunyi hentian glotis dalam ngerti. 3. Distribusi bunyi. Distribusi bebas, 2 bunyi dapat saling menggantikan tanpa memengaruhi makna. Misalnya pelafalan R dengan variasi getar dan gesek dalam bahasa Indonesia. Distribusi komplementer, bunyi hanya muncul dalam konteks tertentu. Contoh, dalam bahasa Inggris, aspirasi pada P seperti kata pin hanya muncul di awal kata. Proses fonologis. Proses fonologis mengacu pada perubahan bunyi yang terjadi dalam konteks tertentu. Beberapa proses utama meliputi: 1. Asimilasi. Bunyi menjadi mirip dengan bunyi lain di sekitarnya. Contoh, dalam bahasa Indonesia, 10 bata dapat menjadi 10 bata, 10 bata. Dissimilation. Bunyi menjadi kurang mirip dengan bunyi sekitarnya. Contoh, dalam bahasa Latin, kata peregrinus menjadi pelerin. Atau Prancis dengan bunyi yang berubah untuk mempermudah pelafalan. 3. Haplogi. Penghilangan salah satu dari 2 suku kata yang serupa atau mirip. Contoh, kata keleleran seringkali diucapkan sebagai keleran. 4. Epenthesis. Penambahan bunyi ke dalam kata. Contoh, dalam bahasa Jawa, susu terkadang diucapkan sebagai sesusu. 5. Metathesis. Pergantian posisi 2 bunyi dalam kata. Contoh, dalam bahasa Indonesia, kerikil terkadang diucapkan sebagai kekiril. 6. Elisi. Penghilangan bunyi tertentu. Contoh, apa itu menjadi api itu. Struktur suprasegmental. Struktur suprasegmental adalah aspek fonologi yang melampaui satuan bunyi fonem dan melibatkan fitur-fitur seperti: 1. Tekanan atau stres. Penekanan pada suku kata tertentu dalam sebuah kata. Contoh, dalam bahasa Inggris, tekanan pada kata record bisa berbeda antara kata benda record dan kata kerja record. 2. Nada atau tone. Variasi nada suara untuk membedakan makna. Contoh, dalam bahasa Mandarin, kata ma dapat berarti ibu, kuda, atau kata tanya, tergantung pada nadanya. 3. Intonasi. Pola naik turunnya nada dalam kalimat untuk menunjukkan makna atau emosi. Contoh, dalam bahasa Indonesia, kalimat kamu pergi memiliki intonasi naik di akhir untuk menunjukkan pertanyaan. 4. Durasi atau length. Panjang atau pendeknya pelafalan bunyi. Dalam beberapa bahasa, durasi bunyi bisa membedakan makna. Contoh, dalam bahasa Jepang, kata sek, minuman keras, dan sek, ikan salmon, dibedakan oleh durasi pelafalan. Fungsi fonologi. 1. Membedakan makna. Fonologi menentukan bunyi mana yang relevan untuk membedakan kata. Contoh, dalam bahasa Indonesia,
kaki, dan kaki-kaki memiliki makna yang berbeda karena pola bunyinya. 2. Mengatur pola bunyi. Fonologi menjelaskan bagaimana bunyi digabungkan menjadi kata dan kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia, konsonan tidak bisa diakhiri dengan bunyi H di akhir kata seperti pada tah. 3. Meningkatkan kelancaran berbahasa. Aturan fonologi memungkinkan penyederhanaan kata atau pengubahan bunyi untuk memperlancar pengucapan. Contoh penerapan fonologi. 1. Fonologi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak memiliki bunyi yang membedakan nada, sehingga bukan bahasa bernada. Pola suku kata yang umum adalah C, V, konsonan plus vokal seperti buku. 2. Fonologi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki pola tekanan yang kompleks, misalnya fotograf, fotograf, dan fotografik, fotografik. 3. Fonologi dalam bahasa daerah. Dalam bahasa Jawa, tekanan seringkali muncul di akhir kata, sedangkan dalam bahasa Sunda, nada datar lebih dominan. Kesimpulan, fonologi adalah komponen penting dalam memahami bagaimana bunyi bekerja dalam suatu bahasa. Perbedaan antar bahasa dan proses mental yang terlibat dalam komunikasi. Fonologi tidak hanya membantu para ahli bahasa, tetapi juga berguna dalam bidang lain seperti pendidikan, teknologi. Misalnya pengenalan suara dan psikologi linguistik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.